Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kita sebutnya live discussion 1. Maksudnya diskusi live sesi pertama, ini pertemuan pertama minggu ini. Insya Allah ini adalah program yang insya Allah kita laksanakan setiap hari. Maksudnya setiap minggu, setiap hari Sabtu malam jam 19.30 WIB. Ini adalah acara untuk kita diskusi atau ngobrol atau ngerumpi apapun atau bertanya-tanya boleh. Silahkan yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya. Kita akan lihat. Ini pertama kali ya kita lihat. Ya mungkin kita 15 menit lah kita target. Apakah ada yang mau masuk? Boleh. Sebelum ada yang masuk ya kita ngobrol-ngobrol aja. Saya ngomong-ngomong dulu aja, ngomong sendiri. Ini slow connection ya. Hari ini saya, kalau dari YouTube-nya belum saya share itu, saya belum kasih dari kemarin, udah 2 hari yang lalu saya belum kasih share. Tapi Facebook Reel-nya dikirim banyak tuh, saya potong-potong, ada yang bagusnya subhanallah. Saya juga ngeliat ini bagus nih, booming ter. Itu satu. Jadi silakan yang mau bertanya atau yang mau diskusi boleh masuk ke sini, komentar. Iya begitu. Silahkan. Jadi kita itu hidup ini di dunia ini, kita hanya ingin mencari pahala sebenarnya, mencari keridhaan Allah. Jadi kalau usaha kita tidak mendatangkan pahala, nggak usah ngapain. Iya kan? Capek-capek doang ngapain? Ada orang berjuang mati-matian, nggak akan dapat pahala dari perjuangannya, dapat dosa. Ngapain? Nggak usah, saya nggak mau ikutan. Ngapain? Kita kan di dunia ini adalah cari pahala untuk bekal di akhirat. Kalau dia udah mengambil jalan karena tidak akan dapat pahala karena tidak sesuai dengan ilmu, ya ngapain? Gitu loh. Ya udah urusan kamu gitu loh. Saya hanya mencari pahala. Kalau dengan diem saya dapat pahala, mending diem. Dengan di rumah dapat pahala, mending di rumah. Begitu, ngapain? Kita pergi ke situ kalau nggak dapat pahala. Untuk dapat pahala itu perlu berilmu. Jadi kata Ibnu Rasan tuh, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini kayaknya ada yang masuk ya, Kang Zaldi ya. Halo, assalamualaikum. Selamat datang Kang Zaldi. Oh ya, ini kita coba. Halo. Ini kan di join tuh Kang Zaldi itu. Bisa nggak kita? Kita ini baru pertama kali ini kita nyoba-nyoba. Bisa bicara nggak? Ada suaranya kayak itu situ. Mas, halo, bisa bicara nggak? Bring them on camera. Coba sih. Oke. Jadi begitu, kita itu hidup itu bukan untuk apa-apa, ngapain. Hidup kita ini
usaha kita itu harus mencari keridhaan Allah, mencari pahala. Jadi kalau perjuangan itu tidak membuat dapat pahala, ngapain? Mending gak usah berjuang di situ. Karena itu kata Nabi Muhammad SAW di riwayat Sahih Muslim, kulun yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang itu berjuang, berusaha. Tapi dari usahanya itu, mana dari Al-Ba'in Nawawi mana? Tapi dari usahanya itu ada yang membuat dia itu terbebas dari api neraka, ada yang justru malah masuk. Terus mau ngapain? Kalau kamu usaha udah capek-capek, ujungnya masuk neraka, ngapain? Gitu kan. Kalau sudah capek-capek masuk neraka, mending diem, masuk surga, gitu kan. Bener kan? Jadi dalam agama itu, kita itu, kalau bergerak dapat pahala, kalau diem dapat pahala. Kalau bergerak dapat dosa, mending gak usah gerak, diem. Gitu. Nah, orang nggak ngerti itu, mainnya politik. Politik itu dalam bahasa lainnya adalah makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka membuat makar dan Allah Maha membalas makar mereka. Nah, makar itu contohnya adalah usaha kan? Ada orang itu berusaha tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Ngapain? Mending diem. Kayak saya. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang itu berjuang, maka mereka itu membeli dirinya, menjual diri masing-masing. Jadi diri itu dijual. Famu'tikuha, ada yang membebaskan jiwa-jiwa itu dari neraka. Dan ada famubikuha au mubikuha, ada yang memasukkan ke neraka. Itu manusia. Maka kalau kita bagusnya diem. Kalau kita dapat pahalanya diem. Kalau dapat pahalanya kita bergerak. Gitu. Kalau kita kira-kira dapat pahalanya itu berbicara. Makanya Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicaralah dengan ucapan yang baik. Jadi kalau dia tahu bisa berbicara dengan bicara baik, ngomong. Karena ngomongnya itu dapat pahala. Tapi kalau dia tidak mampu berbicara baik, awil yasmut, diam, karena dia lebih baik. Kenapa bisa begitu? Jadi gak hanya jangan pengen tampil bicara terus. Kalau dia tidak bisa bicara di situ, jangan berbicara. Gitu. Karena berbicaranya itu malah merusak. Kalau orang mencari keridhaan Allah, bukan mencari panggung gitu loh. Oh ya, senang banget jadi panggung gitu. Senang banget di depan. Ya kalau di depannya jadi buruk, jangan. Mendingan di belakang gitu. Ini orang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Dasarnya mah kurang berilmu. Padahal kalau orang itu misal ya, dia itu bukan kapasitas di sana, jangan. Karena nanti malah dapat dosa. Nabi itu bersabda gini. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila mana urusan itu diserahkan ke bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Saya itu kalau disuruh menerbangkan pesawat terbang nggak mau saya. Ini kamu mau dapat penghormatan, kamu bisa menerbangkan pesawat, nggak mau saya beneran. Kenapa? Nggak bisa naik menerbangin pesawat. Nanti kalau saya terbangin itu pesawat, mati semua, dosa saya. Saya juga mati lagi. Nggak mau saya. Jadi kita itu harus mawas diri. Kalau kamu itu nggak punya kapasitas di situ, diam lebih baik.
mundur lebih baik, di belakang lebih baik. Oh, saya serahkan kepada yang lebih ahli di bidang itu. Begitu. Saya kalau disuruh kamu terbangin pesawat, gak mau, saya beneran. Gak mau. Kenapa? Kalau saya bukan ahlinya. Ntar mati itu. Gimana? Nah, kita tuh harus begitu. Sekarang ini. Kita nih, kalau orang tuh gak bisa naik mobil, gak bisa nyetir, terus ada banyak keluarganya gitu. Harusnya dia jangan nyetir. Kalau ada yang lebih ahli. Nanti dia sama keluarganya mati gimana? Ini saya baru dengar tuh, baru katanya ada orang tuh, orang Jawa Timur kali ya, sekarang ada kiai itu meninggal sama istri kecelakaan. Kecelakaan tuh begitu. Nah, apalagi kalau orang nggak bisa nyetir, dia nggak bisa nyetir mobil gitu loh. Terus dia pengen maju aja nyetir gitu, kalau dia nggak bisa, ya mati orang. Bayangin kan, oh bangga saya bisa jadi sopir, mengendalikan. Iya, kalau kamu nggak punya kemampuan, nanti membunuh orang, kamu juga ikut mati. Yang bagusnya kalau kamu gak punya keahlian nyetir, jangan nyetir. Serahkan kepada yang ahli. Gitu caranya. Itu baru benar. Idza wasidal amru illa ghairi ahlihi fantadiris. Ini ngomong-ngomong ada yang bertanya. Cuma kita panggil apa kita ini Kang Zaldi dari ini beliau itu orang apa? Orang di sana, orang Jakarta Selatan, Karbela. Saya pernah tinggal di sana lama. Salamnya Kang Jaldi sama orang-orang yang di sana. Bapak sehat, Bapak? Oh ya, Pak Bushro Muqaddas. Sering ketemu. Baik. Jadi ini kita akan selalu adakan setiap minggu. Yang mau bertanya boleh bertanya. Nah, saya nggak tahu caranya mereka tuh kalau bertanya gimana caranya. Terus saya nggak tahu juga mereka nih kalau oh bisa tuh. Oh di sini bisa create poll, boleh new poll boleh. Ini link. Oh bisa ngirim link nih. Ini bisa ngirim link. Habis di sini. Ini ini your viewer. Audience. Oh ini audiensnya cuma satu orang ya. Terus masa sih cuma seorang? Terus sekian banyak. Ini invite friend to watch bisa. Oh iya. Ini invite nih. Oleh kita invite. Kita invite friend. Nah, segitu aja dulu. Kita invite friend. Ini adalah ya audiensnya. Invite friend. Oke. Orang nggak tahu lagi ada acara kan. Lagi kita jalan nggak tahu. Kita invite dulu. Nggak apa-apa. Ini kan baru pertama kali. Nggak tahu. Jadi kita invite orang untuk ikut menyimak ya. Baik, kita invite. Dan akan banyak-banyak lah. Begitu, jadi ini acara yang akan kita kerjakan setiap Sabtu malam jam 19.30. Saya ngantuk ya. Kalau nggak ada yang bertanya,
Ya nggak apa-apa, yang pertama kali kakaknya ini direkam juga kan, nanti orang akan tahu nanti. Begitu. Kita sambil baca Quran aja ya. Sambil baca Quran boleh. Sambil praktek baca Quran. Ada yang bisa kita artikan, kita artikan. Saya baca ini agak ngantuk. Baca apa ya sekarang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi kita praktek satu kali kan baca Al-Fatihah juga aja. Kita baca itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahnya ke keluar harokat itu begitu. Coba bacanya. Kita baca surah Al-Hujurat atau Qaf. Qaf. Itu 6 harokat itu begitu. Wal Qur'anil Majid. Begitu. Qaf wal Qur'anil Majid. 6 harakat. Bal ajibu aja'ahum mundirum minhum faqalal kafirun hadza syai'un ajib. Oke, ada yang bertanya? Sambil menunggu ada yang bertanya, saya sambil baca Qurannya. Aida mitna wa kunna turaba dalika raj'um ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bakadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Ada yang bertanya? Ada yang masuk? Siapa lagi? Afalam yaduru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujim bahid. Ada 2 orang ini namanya kita sapa ya. Yang masuk ini namanya Rian Hidayat. 5.000 follower. Banyak tuh followernya. Ya. Silahkan yang mau bertanya, yang mau ngobrol atau mau mengungkapkan, bisa mungkin masuk. Ini pertama kali kita sambil ngecek-ngecek ya. Ini ada? Oh ya, 1 orang ya. Oh, koneksinya mati ya.
Mm-mm. Oh, tapi ini Makang Jaldi masih watching. Ini ini siapa? Fahmi Anjatan. Halo, selamat datang Pak Fahmi. Pak Fahmi Anjatan itu dari Cirebon. Ah ya. Selamat datang Pak Fahmi di channel saya. Oh ya, boleh saya sampaikan, saya pernah menyampaikan kritikan terhadap Pak Fahmi Anjatan. Kalau beliau itu menyimak ya. Tapi kayaknya belum ada respon. Apa sih beliau yang saya kritik itu beliau katanya? Tentang pendukung ini katanya pendukung eh, ijazah palsu kalau nggak salah itu bilang beliau itu. Katanya tuh kalau pendukung ijazah palsu itu itu sama mendukung kezaliman itu murtad atau apa gitu Pak Fahmi ya. Itu kata saya itu kurang pas, itu keliru. Bisa luruskan kan, kebetulan ada orangnya nggak apa-apa diskusi ya. Ya, itu dianggap nggak bagus, tidak baik. Menyampaikan murtad untuk hal yang masih itu kan bentuk bukan kemurtadan. Itu saya sampaikan saja. Ini saya pernah menegur itu Pak Kiai itu dari Pak Cirebon. Kenapa? Karena di dalam kaidah Ahlus Sunnah, di dalam Al-Hayyah disebut wala tukfiron ahlas salati wa in asu fakulluhum ya'si wadul arsy yasfa. Kata Ibnu Abi Dawud, ayah anaknya Abu Dawud yang terkenal itu, Sijistani, pengarang kitab Sunan Abu Dawud. Kata Ibnu Abi Dawud, wala tukfiron ahlas salati wa in asu fakulluhum ya'si wadul arsy yasfahu. Kamu jangan mengkafirkan orang yang masih mengerjakan sholat wa in asu, walaupun mereka itu berbuat maksiat. Fakulluhum ya'si wadul arsy yasfahu. Karena setiap mereka itu berbuat maksiat dan Allah pemilik arsy itu memaafkan. Itu kaidah penting. Di atas kaidah ini juga saya membantah Profesor Dr. Said Akil Siroj. Beliau berkata, koruptor itu koruptor, buang ke laut, gak usah disolatin. Ya itu saya bantah itu. Kalau beliau mau diskusi lain sama saya diskusi, gak masalah. Kenapa? Karena korupsi itu bukan hal yang mukafiroh. Tidak menyebabkan kafir seorang itu yang melakukan korupsi itu. Dia itu dosa besar, tapi dosa besar itu dia itu tidak menyebabkan kekafiran. Dan ini muhkam keyakinan ahlu sunnah. Dalilnya Allah berfirman, innallaha la yafiru ayyushraka bihi wa yafiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu la yafiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa kalau dia dibuat disekutukan dengannya. Kalau orang berbuat musyrik, itu dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Yang sebanding dengan musyrik itu kalau melakukan kekafiran, keluar dari Islam. Tapi artinya, wa yafiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa-apa dosanya selain dosa kesyirikan atau di bawah kesyirikan. Artinya semua dosa di bawah kesyirikan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahta masyiatillah, yaitu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha ini penting. Apa ya? Siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun dia berbuat dosa besar, belum tobat, meninggal, Allah bisa mengampuninya kalau Allah kehendaki, gitu. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik,
atau kafir, maka dia tidak akan diampuni. Dia akan masuk neraka selamanya. Begitu. Ini keyakinan muhkam. Nah, atas dasar ini saya membantah Profesor Dr. Said Akil Siroj yang berkata koruptor itu buang ke laut, gak usah disolati. Kalau gak usah disolati artinya apa? Itu artinya mengkafirkan, gitu loh. Karena kaum muslimin itu kalau meninggal wajib disolati. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu disebut kullu muhimin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru manfa'alah. Itu dalam suatu zubat yang disebut dengan fardu kifayah itu kullu muhimin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru manfa'alah. Nah, hati-hati orang yang gampang mengkafirkan. Dan ciri yang mudah mengkafirkan itu adalah cirinya Khawarij. Ini Profesor Dr. Said Akil Siroj gampang memvonis kamu Wahabi radikal. Ini Anda radikal sendiri. Ciri radikalnya, ciri mengkafirkan tuh begitu, mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, padahal dia tidak sampai dosa besar. Artinya, ya itu nuduh-nuduh orang radikal, kamu sendiri yang radikal gitu. Itu, ini bantahan dari saya. Nggak boleh. Dan maaf, termasuk sama Ustadz Fahmi Anjatan, saya bantah juga. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa besar itu tidak menyebabkan kekafiran sepanjang tidak menghalalkan gitu. Sekarang kalau orang misalkan apalagi dengan konsepnya itu hanya masalah ijtihadiyah, beranggapan misalkan Pak Jokowi itu punya ijazah asli, masa dikafirkan sih? Begitu, jangan gitu. Ini saya tegur langsung di depannya ya. Ini kalau bicara ditumpuk di depannya, itu nggak apa-apa, kita kan ilmu ya. Itu kan baru tahu, oh nggak boleh. Kenapa? Karena apalagi ini kan masalahnya apa sih? Ini kan masalahnya kita persepsi. Apalagi misalkan Polri mengatakan ini asli. Walaupun mungkin dia bisa dusta, bisa aja dusta Polri, nggak masalah. Haknya dia berdusta. Tapi tetap aja orang itu rakyat itu bisa beristihad. Istihadnya itu adalah bentuk, salah satu bentuk kemungkinan kita harus boleh ada memungkinkan adalah perlunya taat itu. Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Polri ini ulil amri. Nah, ketika dia memutuskan misalkan ijazah Pak Jokowi itu asli, rakyat itu mengatakan, oh kalau gitu kita ikut Polri. Berarti dia sudah berhujah dengan Al-Quran. Maka nggak boleh mengatakan, oh kalau kamu mengatakan itu kamu mendukung. Kalau gitu kamu mendukung ijazah palsu. Ya kita nggak boleh begitu. Itu namanya dia sudah berargumen dengan Al-Quran. Tapi kalau orang menganggapan kok saya curiga ya palsu, nggak apa-apa juga gitu loh. Ini masalah wilayah yang bebas sebenarnya. Tadi tidak sampai membuat kekafiran atau kemurtadan. Kita semua beristihad lah. Kalau rakyat itu kan beristihad juga. Ini kok curiga-curiga ya boleh. Ini saya bukan membela Pak Jokowi. Saya itu nggak pernah memilih beliau. Saya cerita ya, saya nggak pernah memilih Pak Jokowi dari dulu. Kenapa? Saya sebut gak masalah. Saya itu nggak suka didustai, gitu loh. Saya merasa kok beliau banyak dustanya, gitu. Tapi walaupun saya bukan pendukung beliau, saya ini luruskan. Kita nggak boleh memvonis murtad terhadap orang yang tidak sampai ke murtadan. Bahkan kalau orang itu melakukan perbuatan dohirnya itu kekafiran atau kemurtadan atau kemusyrikan sama sekali, nggak boleh juga langsung kita vonis kamu musyrik, kamu kafir, nggak boleh. Kenapa? Saya datangkan kaidah dalam penghukuman dari Qaidatul Fiqh ini saya hafal dari As-Sidi. Kata beliau, wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi wala kata apa namanya itu? Kata Sidi, wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi.
Wala yatimmu, dan tidaklah sempurna al-hukmu, hukum itu hatta tajtami, sampai kumpul. Apa? Kulus syuruti, semua syaratnya itu kumpul. Bahkan penghukuman kekafiran, contoh atau kemusyrikan, dia berbuat musyrik, itu syaratnya itu harus kumpul. Apa? Dia harus mengetahui kalau itu kemusyrikan, satu. Yang kedua, dia itu harus tahu kan dia tidak ada kejahilan. Yang kedua, dia itu harus sengaja, tidak ada paksaan. Jadi kalau ada paksaan, itu nggak boleh. Kalau orang ada bisa berbuat kesyirikan, misalkan, tapi dipaksa, itu kan lain ceritanya. Gitu. Yang berikutnya adalah dia itu tidak ada takwil. Karena kalau ada takwil berarti nggak boleh juga. Berarti kalau ada takwil kita tidak menghukumi dia. Walaupun dia berbuat kemusyrikan, perbuatan kita dohirnya musyrik, kita nggak ponis dia musyrik. Nah kalau orang yang bilang gampang musyrik, nah itu dia, hati-hati. Kemusyrikannya begitu. Nah kalau misalkan dia ada kejahilan, apalagi hal yang di bawah itu kita nggak boleh. Kayak wala tukfiran ahlas salati wa in asu fakulluhum ya'si wa dhul arsy yasaf. Dan masalah pengkafiran ini masalah luar biasa, masalah besar. Kita itu sebaiknya tidak masuk di wilayah itu. Nggak boleh. Jadi ya udah, kita menghukumi itu perbuatan aja. Ini adalah perbuatan kekafiran. Tapi kita tidak menghukumi kamu kafir gitu. Ini satu. Sebagaimana kalau orang itu berbuat, bahkan orang kafir sendiri kafir, dia udah kafir. Kita nggak boleh memponis dia itu kalau dia udah meninggal itu pasti neraka. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena boleh jadi dia masuk Islam ketika sebelum meninggal dan kita tidak tahu. Nggak boleh. Ini ahlu sunnah tuh begitu. Kita itu hati-hati memponis orang. Walaupun asalnya dia dohirnya kafir. Tapi kan bisa jadi dia masuk syahadat dulu. Makanya kita nggak memponis. Sebagaimana kita juga tidak memponis orang itu masuk surga. Misalkan ada orang mukmin itu, oh si fulan syahid. Nggak boleh mengatakan syahid. Dari ini sering banyak nih. Pejuang Palestina, pejuang ini syahid. Dari mana kamu punya dalil syahid? Di zaman Nabi, di zaman sahabat ada orang berjuang, pemberani, dia kata Nabi, wah dia itu neraka itu. Diteliti, kenapa dia pemberani? Teliti. Oh ternyata dia sebelum meninggal itu, dia luka, gak tahan, akhirnya tusuk dirinya. Dengan panahnya dia, mati deh, jadi mati bunuh diri. Oh benar, akhirnya kata sahabat yang meneliti, oh benar ya, kata engkau, kata Nabi dia itu masuk neraka. Padahal berani. Jadi kita gak boleh memponis dia masuk surga, masuk neraka, gak boleh. Dalam akidah Qutaibah bin Sa'id dikatakan, wala nunzilu ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naron. Wala naqta'us syahadata ala ahadin min ahli tauhidi wa in amila bil kabairi wala nukaffiru ahadan bidambin illa tarkas salati wa in amila bil kabair. Kata Qutaibah bin Sa'id, ini akidah Qutaibah bin Sa'id. Silahkan dicari di kitab Syiaru Ashabil Hadisi. Kebetulan saya hafal kitab akidah ini. Kata Qutaibah bin Sa'id, gurunya Imam Al-Bukhari, beliau berkata, wala nunzilu ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naron. Janganlah kita menentukan, memponis ahlul kiblat itu di surga atau di neraka. Wala nunzilu ahadan min ahlil kiblati. Ahlul kiblat itu diponis surga jangan, neraka jangan. Wa in amila bil kabairi, walau dia beramal dengan amalan dosa besar. Wala nunzilu ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naron.
Wala naqta'u syahadata ala ahadin min ahli tauhidi. Gak boleh kita memponiskan, oh dia itu syahid dari ahlu tauhid. Orang ini ahlu tauhid, dia berperang, jangan kita ponis dia syahid, syahid. Banyak yang sekarang melakukan ini syahid, syahid. Syahid Hasan Nasrullah, seperti dikatakan oleh Husain Gaza itu. Ini keliru itu, ini keluar dari ahlu sunnah itu. Prinsip itu, ini tanda kebodohan. Karena ahlu sunnah itu tidak boleh memponis dia itu syahid. Dari mana syahid itu? Karena kalau sudah memponis syahid, artinya kita memponis dia masuk surga. Kecuali ada dalil. Kata Nabi, Utsman syahid. Oh, kalau gitu boleh. Ahli syahid, boleh kalau gitu. Ya kan? Kalau diponis begitu, di Utsman ini syahid. Lah, lain kalau begitu. Ada dalilnya. Tapi kalau kita nggak ada dalilnya, jangan diem aja. Oh, dia meninggal aja. Ada meninggal ketika dia sedang berperang. Udah selesai, nggak bolong syahid. Aman aja. Kita hanya mendoakan semoga dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Begitu mendoakan lain dong. Tidak memvonis. Nah, kalau orang sudah mengatakan syahid, 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 ini menyimpang sudah pasti. Ini keluar dari ahlu sunnah. Ini prinsip ahlu sunnah itu, wala nunzilu ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naran. Wala naqta'u syahadata ala ahadin min ahli tauhidi wa in amila bil kabair. Kita tidak memponis dia itu mati syahid, tidak juga ponis masuk neraka walaupun dia melakukan dosa besar. Wala nukaffiru ahadan bidambin ila tarkas salati wa in amila bil kabair. Dan kita tidak mengkafirkan ahadan seseorang pun, wala nukaffiru ahadan bidambin dengan satu dosa besar pun, wala nukaffiru ahadan bidambin illa tarkas salati wa in amila bil kabair. Kecuali meninggalkan salat walaupun dia beramal dengan dosa besar. Artinya kalau dia meninggalkan salat terus kita vonis dia kafir, itu bukan keluar dari al-sunnah. Bahkan ulama terdahulu, bahkan para sahabat itu memandang kalau orang meninggalkan salat itu kafir. Gitu loh. Jadi kalau udah meninggalkan salat itu dikafirkan, gak masalah. Gak masalah. Bahkan ulama terdahulu itu dari kalangan para sahabat dan mayoritas ulama terdahulu itu menganggap meninggalkan salat itu kafir karena dalilnya al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. Gitu dalilnya, karena perjanjian, hal yang membedakan antara kami dan orang-orang kafir itu kekufuran itu salat. Artinya kalau dia nggak salat, ya udah kafir. Itu menurut mayoritas ulama atau ulama-ulama terdahulu. Tapi Imam Syafi'i itu merinci. Kita baca dari rinciannya, misalkan di kitab Takrib. Itu dikatakan kalau dia ninggalin salatnya karena menganggap tidak wajib, baru kafir. Tapi kalau dia ninggalin sholatnya karena malas, itu nggak dia kafirkan. Begitu. Itu dirinci di mazhabnya Imam Syafi'i. Ini dalam Takrib disebutkan. Atau dalam Sibat Matan Abu Syuja. Katanya begitu. Wa tarikus sholati ala darbaini. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua bentuk. Ahaduhuma an yatrukaha ghairu mutakidin liwujubiha. Yang pertama, dia meninggalkan sholat tanpa meyakini bahwa itu wajib. Fahukmuhu hukmul murtad. Ini baru dihukum kafir, dia hukumnya murtad. Kalau dia tinggalin sholat, dia mengatakan nggak wajib kok sholat, murtad. Kenapa? Ini maklumun minad dini bidarurati. Ini orang Islam itu semua maklum bahwa sholat itu wajib. Jadi kalau dia tidak meyakini sholat wajib, meninggalkan, itu udah kafir, murtad, udah selesai. Karena ini maklumun
minad dini bid-darurati. Gak usah mikir, itu udah wajib begitu. Wasani, yang kedua adalah anjatrukaha kasalan. Kalau dia meninggalkan sholat dengan keadaan kasalan. Kasalan itu adalah malas. Tapi muataki dan diwujubiha. Tapi meyakini wajib. Dia wajib, tahu wajib. Tapi malas. Dia tidak dihukumi kafir. Fayustatabu. Minta tobat aja. Kamu tobat. Segera kamu sholat. Fayintaba wa sholat. Kalau dia tobat dan sholat, udah biarkan. Wa ila kutila haddan. Tapi kalau dia menolak untuk tobat, dia tidak mau sholat, kutila dibunuh haddan sebagai had, sebagai hukuman. Tapi dia kafir tidak. Setelah dia dibunuh, wa kana hukmuhu hukmal muslimina fid dabni wal ghusli was salati. Tapi adalah hukumnya dia yang dia tidak ninggalin sholat itu. Tapi dia merasa wajib, dia itu masih dihukumi hukum muslimin. Berarti fil ghusli fid-dafni dikubur, wal ghusli dimandiin, was sholati disolatin dan dikafani. Artinya ini sekaligus bantahan terhadap Profesor Dr. Said Akil Siraj yang mengatakan koruptor gak usah disolatin, buang ke laut. Ini kan parah. Ini korupsi ini kedudukannya itu di bawah sholat. Tidak ada dosa yang dianggap oleh para sahabat itu menyebabkan murtad kecuali sholat. Ini yang sholat aja menurut madhabnya Imam Syafi'i. Kalau dia merasa meyakini wajib, tapi dia tinggalin, gak mau tobat, dia dibunuh, tapi tetap dikuburkan dengan kuburan kaum muslimin. Disolatin juga, didoakan. Kenapa ini koruptor dibuang ke laut, gak disolatin? Ini dosa besar. Ini bantahan terhadap Profesor Dr. Said Akil Siraj. Kalau beliau mau diskusi sama saya, diskusi. Live di TV, saya layanin. Mau live di TV, saya layanin. Gitu. Gak masalah. Live di Facebook, kita live. Beliau itu berbicara di dalam channelnya Profesor Dr. Mahfud MD. Udah saya tag gitu beliau. Udah saya tag. Ya kira itu. Lagi-lagi ciri Ahlus Sunnah itu pertengahan, tidak menyepelekan orang-orang. Boleh kok berbuat dosa apapun, amalnya sempurna kayak orang Murji'ah. Tapi tidak ekstrim kayak orang Khawarij, orang berbuat ini kafir. Enggak, kita Ahlus Sunnah itu tidak mengatakan begitu. Dia hanya mengatakan terhadap orang yang berlaku dosa besar itu, dia itu lemah iman atau imannya masih ada karena dia bertauhid, tidak digugurkan dengan dosa-dosa itu, tapi dia itu lemah karena dosa-dosanya. Begitu, itu cirinya Ahlus Sunnah. Jadi iman itu, karena Ahlus Sunnah itu dalam bab iman, wal imanu qaulun wa amalun wal imanu yatafadalu. Kata itu dalam Qutaibah bin Sa'id juga. Iman itu qaulun wa amalun. Kalau dalam Syarh Sunnah Al-Muzani, siapa itu kan? Wal imanu qaulun wa amalun ma'atiqadihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Kata Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Ucapan dan amalan. Jadi harus mengucapkan, ada syahadat, dan harus ada amalan. Tentu saja amalan hati juga ada, gitu. Kan itu makanya ma'atiqadihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ada i'tiqad dengan hatinya dengan membenarkan, ucapan dengan lisannya dia bersyahadat, dan dia beramal. Ini Ahlus Sunnah. Tapi bersama dengan itu, kita tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Karena itu disebutkan wal mu'minuna fil imani yatafadhaluna wa bisalihil a'mali hum mutazayyiduna. Kaum muslimin itu, kaum mukminin itu di dalam keimanan itu yatafadhaluna, bertingkat-tingkat. Tidak sederajat. Nggak sama iman kita sama iman Nabi Muhammad, nggak sama.
Wa bisolihil amali hum mutazayyiduna. Dengan amalan soleh itu kaum mukminin itu di dalam keimanan itu ada yang bertambah-tambah, ada yang kurang. Wala yakhrujuna wala yakfuruna wala yakhrujuna bidunubi minal imani wala yakfuruna birukubi kabiratin wala istani. Dia tidak keluar dari dengan dosa besar itu dari keimanan, dia keluar wala yakfuruna birukubi kabiratin wala istani. Tidak juga dianggap kafir dengan berbuat maksiat, melaksanakan dosa besar atau maksiat, tidak menyebabkan kafir. Yang memungkinkan orang itu meninggalkan dosa besar menyebabkan kafir itu hanya satu, sholat. Bahkan zakat aja tidak. Tidak ada yang orang nggak sholat nggak zakat, oh kamu kafir, nggak ada. Nah, ini Khawarij itu cirinya itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan itulah ekstrim sesungguhnya. Ini saya luruskan. Gak apa-apa, saya menegur Ustadz Fahmi Anjatan karena saya menganggap hanya ada kecenderungan hal itu. Dan saya diskusi itu sama di sini ada teman kok masa begitu. Sekaligus saya menegur Profesor Dr. Said Akil Siroj. Kenapa? Karena beliau mengatakan ini ekstrim juga ternyata. Padahal dia suka nuduh-nuduh Wahabi ekstrim gini-gini. Beliau yang ekstrim. Siapa ya? Jangan tuduh-tuduh gitu, nuduh-nuduh ekstrim. Ini ekstrim itu begitu, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ada yang bertanya? Pak Fahmi mau komentari? Boleh, kita diskusi langsung. Iya, tidak ada ya. Oke, baik. Ini udah berapa orang sih yang masuk di sini? Baik, begitu. Ini menarik juga ini kita diskusi nih. Ya, kita diskusi ini menarik. Nanti kan ini kerekam juga, nanti ada yang nyimak juga kan. Sini ini ada Pak Jali, Pak Fahmi, ada Melati. Iya. Mana yang lain? Oke, boleh. Ini pertama kali, nanti kita rutin insyaallah. Kalau bisa ya ngobrol-ngobrol aja. Ini namanya ngobrol. Kita judulnya nih tadi katanya ini rutin insya Allah setiap Sabtu malam. Ini kita live insya Allah Sabtu malam. Boleh diskusi, boleh bertanya, boleh mendebat, boleh. Ini saya ngomong gitu kan, debat aja ditanyakan kamu keliru jebret. Boleh. Kalau bisa sih boleh. Terus ya begitu. Iya, boleh mendebat, boleh mengomentari, begitu, boleh, boleh bertanya. Nah, kalau bahasa lainnya kan katanya kalau di luar negeri itu namanya ama itu anything. Tapi kita sih sebenarnya bahasa kita adalah ngobrol atau ngemeng-ngemeng, gitu loh ya, ngemeng-ngemeng atau namanya apa? Ngerumpi. Nah, kita ngerumpi aja di sini. Tapi kan kita sudah terbiasa membahas dengan keagamaan atau diskusi. Ya kita nggak jauh-jauh lah ngerumpinya bidang itu. Terus ya saya sebelumnya minta maaf. Kamu nih mengomentari saya, misalnya Pak Fahmi Anjatan. Komentari saya di depannya lagi. Iya, saya juga dari kemarin juga saya komentari Pak Fahmi kok. Saya komentari, saya tag juga, tapi beliau kan nggak respon juga. Tapi intinya begitu. Ini kita saling mengomentari karena Nabi bersabda di dalam Al-Arba'in Nawawi disebutkan. Hadis nomor berapa itu? Hadis nomor ke-7. Kata Nabi, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah an-nasihah. Qulna liman, kami bertanya, kepada siapa, untuk siapa itu nasihat ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi
waliya'immatil muslim waliya'immatil muslimina wa amatihim lillahi wa kitabi wa rasulihi waliya'immatil muslimina wa amatihim. Jadi an-nasihah itu artinya, kalau guru kami itu mengartikannya itu secara bahasanya, hakikat bahasa di dalam pembahasan usul fikih, nah hakikat lugawinya itu kalau bahasa orang Arab itu mengatakan nasahtul asala, saya sedang menasihati madu. Jadi kalau ada madu itu bercampur tuh antara madu dengan kotor-kotoran itu, maksudnya dari misalkan apa namanya itu tempatnya itu, misalkan kandangnya madu, macam itu tempatnya madu kan masih campur, begitu dibuang-buang menjadi madu murni, itu namanya dinasihati. Artinya nasihat itu artinya murni, tulus. Bentuk ketulusannya itu kepada Allah, kita tidak berbuat musyrik. Bentuk ketulusan kepada kitabullah artinya kita beramal dengan kitabullah, tidak meninggalkannya. Karena itu ahlul kalam kita selalu bantah, karena itu bentuk tidak tulus. Mereka mentakwil kitabullah karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Yang berikutnya adalah wali rasuli, tulus ke Rasulullah adalah kita itu tidak berbuat bid'ah. Karena kalau kita itu beramal dengan amalan-amalan bid'ah, merasa boleh beramal dengan amalan bid'ah tanpa mengikuti Rasulullah, itu nggak tulus. Karena kandaikan misalkan boleh, Rasulullah nggak usah ditunggu, nggak usah diutus, ngapain? Biarin aja bikin sendiri-sendiri amalannya. Nah itu. Wali'aimatil muslimin, dan kita itu tulus kepada para pemimpin kaum muslimin. Bentuk ketulusan terhadap para pemimpin kaum muslimin adalah kalaupun mereka salah, sepanjang tidak menyebabkan kekafiran, kita tidak berontak. Itu ketulusan. Karena dia masih berhak memimpin, dia udah dipilih, ya udah memimpin kita, itu pemimpin muslimin. Walaupun dia salah, kalau tidak menyebabkan kekafiran yang kufron bawahan yang nyata gitu, kita tidak berontak. Wa amatihim, dan kepada kaum muslimin umumnya. Karena ini kayak saya nasihati teman-teman, siapa kenapa Anda menegur di depan orangnya, misalkan Ustaz Fahmi Anjatan, saya tag Profesor Dr. Said Akil Siraj dan yang lain-lain, karena ini bentuk nasihat. Jangan sampai kita jatuh dari prinsipnya kaum muslimin, yaitu akidah Ahlus Sunnah, tanpa sadar jatuh dari Ahlus Sunnah. Kemana jatuhnya? Jadi ahlul bid'ah. Apa ahlul bid'ah di sini? Khawarij. Khawarij itu memiliki karakter mudah mengkafirkan orang karena dosa besar. Misalnya tegur gitu, langsung gitu. Orang gampang mengkafirkan itu Khawarij. Nah gitu, dari pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan karena memang melakukan kekafiran dan sudah diperiksa, sudah ditegakkan hujah, itu bukan Khawarij. Itu mah kaum muslimin. Ada boleh dikafirkan oleh orang kalau memang sudah melakukan kafir, tapi sudah ditegakkan hujah, itu mungkin. Masalahnya Anda hakim atau tidak, begitu. Itu bukan ekstrim kalau gitu. Masalahnya ini kalau tidak menyebabkan kekafiran, belum ditegakkan hujah segala macam, langsung dikafirkan gitu. Nah itu masalah yang nggak bolehnya itu. Karena itu kata Ibnu Abi Dawud di dalam Al-Hayyah, wala ta'takid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yaftuh. Wala ta'takid, jangan kamu berakidah ra'yal khawarij innahu, dengan pendapatnya khawarij, innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yaftuh. Dia mengikuti hawanya. Karena itu dia akan yurdi wa yaftuh. Begitu. Karena mengikut hawa nafsu akan terhina. Itu khawarij. Kita itu harus punya kekokohan dalam akidah Ahlus Sunnah. Saya akidah Ahlus Sunnah itu saya baca, itu saya pelajari dari guru ya. Itu puluhan kitab baru. Dan saya hafal 4 kitab Ahlus Sunnah. Saya hafal Syarh Sunnah Al-Muzani. Saya hafal akidah Qutaibah bin Sa'id. Dan saya hafal Al-Hayyah Ibnu Abi Dawud.
Saya ambil tambahan juga dari Muqaddimah Usuluddin dalam Safwatul Zubat. Kata dalam Safwatul Zubat kan disebut yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi khuludun nari duna syakki. Kata ini kan sama dengan ayat tadi di An-Nisa itu. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki. Allah itu akan mengampuni ma yasha'u, dosa apapun yang Allah kehendaki. Artinya ini bantahan terhadap Khawarij. Karena kalau menurut Khawarij orang yang melakukan dosa besar itu kafir, tidak mungkin diampuni, gitu. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Ruslan Ar-Ramli di dalam Safwatul Zubat. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki. Allah mengampuni siapa saja, apa aja dosanya yang Allah kehendaki. Ghairu syirki, selain dosa kesyirikan atau yang sebanding dengan kesyirikan, itu kekafiran. Bihi khuludun nari duna syakki. Dengan kesyirikan itu, orang itu akan dipastikan kekal di dalam neraka tanpa ada keraguan. Nah, yang menyebabkan kekafiran itu, kemusyrikan itu adalah ini kemusyrikan. Tapi yang musyrik itu juga harus tegak argumen-argumen tadi, hukum-hukumnya. Kayaknya kita cukupkan sampai segini. Mohon maaf kepada semuanya, saya tidak berniat menyinggung kepada siapapun. Saya hanya berbicara nasihat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.